sudah pasti pemerintah akan mengubah pasal 22 itu dan melengkapi pasal-pasal dengan pasal baru sehingga memungkinkan Pilpres 2029 itu tanpa threshold lagi. Bagaimanapun dia adalah warga negara Indonesia, Hambali itu, dan kita ya betapapun salah warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian. Sebenarnya lebih relevan bicara tanya Mendagri sebenarnya, tapi secara umum saya mengatakan begini, pemerintah hormati putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai follow up tentu pemerintah akan merevisi pasal 222 dari Undang-Undang Pemilu terkait dengan Pilpres mengenai presidential threshold. Jadi MK sendiri sudah membuat panduan yang 5 itu yang disebut dengan constitutional engineering, dan dengan sendirinya pemerintah akan mempedomani constitutional engineering itu dalam menyusun peraturan amandemen terhadap pasal 22 dan penambahan pasal-pasal baru terkait dengan Pilpres dengan mengacu kepada 5 panduan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kemarin di DPR ada wacana omnibus law politik untuk revisi itu diambil dijadikan omnibus law politik. Masalah omnibus atau tidak itu masalah teknis saja yang nanti kita mau bicarakan ya. Dulu pada masa pemerintahan Pak Jokowi sudah diperkenalkan omnibus itu yang pada waktu itu sebenarnya belum ada dasar peraturan perundang-undangannya. Belakangan ada amandemen terhadap Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan omnibus itu sudah dimasukkan. Jadi apakah nanti itu akan di amandemen satu demi satu ataukah dengan omnibus ya, nanti akan kita bicarakan secara internal, dan kita juga belum tahu apakah inisiatif perubahan terhadap pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu akan dilakukan oleh pemerintah, akan melakukan, tapi bisa saja DPR mendahului. Dan kewenangan ini kan sama, jadi kalau DPR sudah mendahului, saya juga nggak tahu. Kalau omnibus itu mungkin dilakukan oleh pemerintah, karena kan paling tidak saya sebagai Menko dapat mengkoordinasikan seluruh kementerian terkait termasuk KPU. Tapi kalau DPR kan dia nggak punya kewenangan koordinasi seperti itu. Jadi ya nanti kita lihatlah perkembangannya, tapi sudah pasti pemerintah akan mengubah pasal 22 itu dan melengkapi pasal-pasal dengan pasal baru sehingga memungkinkan Pilpres 2029 itu tanpa threshold lagi, tetapi bagaimana mekanismenya kalau kata MK jangan terlampau nanti kemudian mendominasi. Misalnya calonnya partai politik peserta pemilu misalnya 30 terus 29 gabung, ya, berarti kan calonnya cuma 2 atau 30 diborong semua. Itu kata MK jangan sampai mendominasi. Tapi kalau dibebaskan semua ya nggak mungkin juga ada 30 pasangan kan. Jadi ya seperti apa ya, kita pikirkanlah caranya. Misalnya lah mungkin ya boleh bergabung partai-partai tapi misalnya maksimum bergabung itu 20%. Jadi kalau begitu kan maksimal ada, kalau semua partai bergabung berarti kan cuma ada 5 pasangan misalnya. Tapi kalau nggak diatur ya bisa cuma 2 pasangan, 29 bergabung, satu partai ngotot nggak mau, satu partai pun bisa mengajukan calon. Jadi itu sedang kita pikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk itu. Termasuk ini juga Prof, apakah penghapusan ambang batas parlemen juga bakal dibicarakan? Iya, jadi setahun yang lalu MK kan sudah memutus tentang parliamentary threshold itu. Cuman pada waktu itu MK itu tidak seperti putusan Pilpres. Kalau putusan tentang Pilpres tegas mengatakan bahwa pasal 222 tentang presidential threshold bertentangan dengan UUD 45 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi kalau mengenai parliamentary threshold hanya MK mengatakan, MK mengakui itu sebagai open legal policy, tapi mempertanyakan dasarnya mengatakan 4% itu dari mana. Nah, tapi saya tidak tahu kalau besok-besok ada yang menguji lagi, seperti menguji presidential threshold kan 32 kali, 33 dikabulkan. Kalau besok ada yang menguji lagi, minta supaya menyatakan bahwa parliamentary threshold bertentangan dengan UUD 45, ya ada kemungkinan juga MK akan kabulkan sebagai konsekuensi dari pengabulan terhadap presidential threshold. Nah, tapi itu sih hanya prediksi saya, seperti apa nanti ya MK yang akan memutuskan. Tapi kemarin sempat ada respon dari fraksi-fraksi besar di parlemen gitu seperti Golkar dan juga Gerindra kalau misalkan nggak perlu ada penghapusan ambang batas parlemen kalau misalkan dari Prof. Yusril ya, itu sih harapan
partai-partai lah ya, baik yang di luar parlemen maupun di dalam parlemen, ya saling memaklumilah posisi masing-masing kan begitu. Tapi ya kalau putusan MK kan final and binding, kita nggak bisa bilang apa-apa. Kalau MK putuskan bahwa parliamentary threshold bertentangan dengan UUD 45, pemerintah dan DPR nggak punya pilihan kecuali mengubah pasal-pasal tentang parliamentary threshold yang ada sekarang. Ini kan memang kalau kita baca undang-undang pemasyarakatan atau undang-undang MLE yang sudah ada, dikatakan bahwa untuk melakukan transfer of prisoners ataupun exchange of prisoners itu nantinya harus dilakukan dengan undang-undang. Undang-undang MLA mengatakan bahwa undang-undang MLA ini tidak bisa dijadikan dasar untuk transfer of prisoners maupun exchange of prisoners. Jadi sampai hari ini undang-undangnya itu belum ada. Nah, karena belum ada, ya maka terbuka ruang bagi presiden untuk merumuskan satu kebijakan dan merupakan sebuah diskresi presiden untuk hal ini. Jadi walaupun ada kritik dari Pak Mahfud tentang hal itu, ya. Jadi ya saya kira ya kita kembalikan kepada hukum fikih. Ya. Kalau hukum fikih itu ada yang namanya mubah atau jaiz. Kalau ke kiri dia jadi makruh, naik setingkat jadi haram. Kalau ke kanan dia menjadi sunnah, naik ke atas menjadi wajib. Nah, definisi mubah itu kalau dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Jadi ya, kalau Pak Mahfud bilang, wah ini pelanggaran terhadap undang-undang, hukumnya mubah kok mau pelanggaran bagaimana, orang yang ngatur juga belum ada. Jadi kalau kita kerjakan nggak dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dapat dosa. Tapi kalau dia itu bermanfaat, maka dia menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan. Jadi ya itu aja. Jadi kalau diskusi sama Pak Mahfud kan kita udah capek. Kalau diskusi hukum HTN kan hukumnya ilmunya sama dengan beliau. Jadi ya udah kita pakai hukum fikih aja. Artinya dalam waktu dekat ini, Prof, dalam waktu dekat ini mungkin ada pembahasan untuk. Iya nanti setelah proses-proses ini berjalan, ya kita memang sudah menempatkan itu dalam prioritas Balik ya. Prolegnas ya untuk draft undang-undangnya sudah ada di Kementerian Hukum ya supaya nanti kita segera bikin undang-undangnya cuma berapa pasal aja kok, mudah-mudahan cepat selesai. Walaupun sekarang ini dikatakan bisa dilakukan dengan perjanjian, ya itu bisa lakukan perjanjian, tapi lebih baik memang kita bikin undang-undangnya supaya tidak ada dilakukan lagi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini juga apa yang kita lakukan terhadap Filipina dan Australia itu ya umumnya respons masyarakat bisa mengerti. Karena memang kalau kita terus-terusan ada di sini, kalau seumur hidup kan beban kita juga. Kalau dihukum mati justru akan menimbulkan banyak lagi problema gitu. Ya. Dunia internasional, hubungan bilateral kita, ya. Dan kita pun jangan lupa banyak juga warga negara kita yang dijatuhi pidana mati di negara lain. Di Malaysia ada sekitar 54 orang Indonesia yang dipidana mati yang belum dieksekusi. Ya di Arab Saudi ada jumlah seberapa lagi. Jadi ya mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, ya pemerintah Malaysia maupun pemerintah Saudi Arabia juga bisa kita ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita sendiri di luar. Selain itu juga ada negara-negara lain yang mengajukan, termasuk yang masih dalam tahap pembahasan yang awal sekali antara pemerintah kita dengan pemerintah Meksiko, ya karena juga ada warga negara Meksiko ada 7 orang di dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia dan 1 orang itu dijatuhi hukuman seumur hidup. Jadi sedang tahap masih awal sekali. Nah, tapi jangan lupa bahwa kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia yang mungkin saudara masih ingat namanya Amrozi yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002. Ya. Hambali, bukan Amrozi. Ya, Hambali. Dan Hambali itu waktu kita kejar pada tahun 2002 dia sempat meloloskan diri. Tidak diketahui ada di mana dan sampai suatu ketika dia ditangkap oleh pemerintah Pakistan dan dia tertangkap di Pakistan dan atas permintaan Amerika Serikat atau apa dengan pemerintah Pakistan dia dibawa ke Amerika Serikat dan sekarang ditahan di Guantanamo sebagai teroris internasional. Jadi bagaimanapun dia adalah warga negara Indonesia, Hambali itu, dan kita ya betapapun salah warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian. Jadi supaya masyarakat tahu
bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo.